Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Siliwangi, Fakultas Ekonomi, Program Studi Perbankan dan Keuangan. Kami di sini akan menjelaskan terkait poster yang kami buat yang berjudul Sistem Keuangan di Indonesia. Muhammad Agil Fitri Rizky dengan NPM 223404130. Saya Hasna Amalia dengan NVM 223404128. Saya Sifita Indonesia NPM 2234044131. Nama saya Farah Saidan Abhan dengan NPM 2234044127. Ada dua jenis lembaga keuangan di Indonesia, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, lembaga keuangan adalah badan yang memiliki aktivitas atau kegiatan di bidang keuangan yang berperan untuk menarik uang serta menyebarkan kepada masyarakat. Secara umum, lembaga keuangan bank memiliki peran untuk menerima dana dan memberi pinjaman untuk masyarakat. Sementara lembaga keuangan yang lainnya memiliki peran dalam mengumpulkan dan menyalurkan uang dalam mengeluarkan surat suara harga untuk pembelian obligasi perusahaan yang membutuhkan pinjaman. Contoh lembaga keuangan bank yang pertama, Bank Sentral. Di Indonesia, Bank Indonesia bertindak sebagai bank sentral yang memiliki peran utama untuk bertanggung jawab penjaminan keuangan yang stabil baik terhadap barang dan jasa maupun investor dengan mata uang asli. Selain itu, bank sentral juga berperan dalam mencetak uang, menetapkan suku bunga, memberikan pinjaman, serta menjaga stabilitas keuangan. Tugas pokok yang dijalankan Bank Sentral yang pertama, menetapkan serta menjalankan kebijakan moneter dengan mengontrol dan mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat serta mengatur besaran suku bunga acuan. Kedua, menjaga kelancaran pembayaran dan produksi dengan cara mengeluarkan atau menarik uang yang beredar dengan meningkatkan suku bunga. Yang kedua, itu Bank Umum berperan dalam melaksanakan kegiatan keuangan secara konvensional atau syariah dengan menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat. Bank Umum juga berperan sebagai perantara antara pihak pemodal dan pihak yang meminjamkan modal sehingga dana bisa dikelola dengan baik atau kepentingan bersama. Contoh dari Bank Umum yaitu bank BUMN atau swasta yang sudah terdaftar seperti Bank Mandiri, BCA, BNI, BRI, Bank dan lain-lain. Yang ketiga yaitu bank berkreditan rakyat. Pada umumnya sama dengan bank umum. Perbedaannya adalah dan memberikan layanan falas dan barang biro. Contoh dari bank berkreditan rakyat yaitu Badan Kredit Desa, Badan Kredit Kecamatan, Badan Kredit Usaha Kecil, Badan Karya Produksi, dan Lembaga Perkreditan Kecamatan. Tugas pokok dari Badan Perkreditan Rakyat yang pertama, mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan sehingga deposito berjangka. Kedua, layanan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah. Ketiga, memberikan kredit untuk usaha. Contoh lembaga keuangan lainnya, yang pertama, perusahaan pasar modal adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di pasar modal dan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk jual beli surat berharga, saham, dan obligasi. Pasar modal juga menjadi perantara antara pencari modal dan pemodal untuk berinteraksi. Kedua yaitu pasar uang dan pasar falas. Pasar uang adalah pasar tempat instrumen keuangan jangka pendek diperdagangkan, sedangkan pasar valuta asing adalah pasar global untuk perdagangan mata uang. Untuk yang ketiga yaitu koperasi simpan pinjam memiliki peran dalam menyimpan dan memberi pinjaman kepada anggota dengan prinsip kekeluargaan dan skalanya lebih kecil dibanding lembaga keuangan lainnya. Contohnya koperasi unit desa, koperasi serbaguna, dan koperasi pasar. Untuk yang keempat yaitu pegadaian adalah lembaga keuangan non-bank yang memberikan layanan pembiayaan dengan jaminan barang berharga dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Selain layanan gadai, ada beberapa lembaga gadai yang menyediakan layanan investasi seperti tabungan emas hingga pembelian logam mulia. Untuk yang kelima yaitu leasing adalah perusahaan sewa guna usaha dengan layanan berupa pembiayaan barang berharga berupa kendaraan dengan mengenai pembayaran asuransi. Sistem ini biasanya digunakan untuk leasing yaitu pembelian dengan angsurannya dan digabungkan dengan sewa kontrak sewa. Untuk yang keenam yaitu asuransi adalah lembaga keuangan non-bank yang menyediakan layanan proteksi keuangan berupa ganti rugi atas deposito yang dialami nasabah. Perusahaan asuransi juga menyimpan dana dari nasabah dalam bentuk limit yang disetorkan setiap bulan atau tahun sebagai jenis angsuran yang beli. Contohnya asuransi pendidikan, kesehatan, jiwa, dan asuransi kendaraan. Untuk yang ketujuh yaitu anjak piutang adalah suatu kegiatan pembayaran piutang usaha yang digadaikan atau menjual piutang usaha sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman atau tambahan modal kerja
Ventura adalah suatu investasi dalam bentuk pembiayaan berupa penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan swasta sebagai mitra usaha untuk jangka waktu tertentu. Untuk yang kesembilan, yaitu dana pensiun, adalah suatu lembaga keuangan non-bank yang memberi layanan keuangan jaminan masa tua dengan memotong gaji pegawai setiap bulannya untuk keperluan pensiun. Dana yang dihimpun ini akan diberikan kembali pada individu pada masa pensiun. Arsitektur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau yang dikenal dengan APBN 2024 mencerminkan strategi pemerintah Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan domestik dengan fokus pada transformasi ekonomi yang lebih produktif. Dalam rapat paripurna DPR RI ke-6 tahun sidang 2023-2024, Undang-Undang APBN tahun anggaran 2024 disahkan dengan sejumlah alokasi anggaran yang signifikan. Untuk yang pertama, defisit anggaran ditetapkan sebesar 522,8 triliun rupiah atau 2,29% dari produk domestik bruto. Untuk yang kedua, pendapatan negara diproyeksikan mencapai 2.802,3 triliun rupiah. Untuk yang ketiga, pembiayaan negara ditetapkan sebesar 522,8 triliun rupiah. Yang keempat, belanja negara dialokasikan sebesar 3.325,1 triliun rupiah. Selanjutnya, sektor prioritas APBN 2024. 6 sektor utama yang mendapatkan prioritas dalam APBN 2024 adalah: yang pertama, pendidikan dengan sebesar 665 triliun rupiah. Yang kedua, perlindungan sosial sebesar 493,5 triliun rupiah. Yang ketiga, infrastruktur 422,7 triliun rupiah. Yang keempat, kesehatan sebesar 187,5 triliun rupiah. Yang kelima, ketahanan pangan 108,8 triliun rupiah. Terakhir, hukum dan hankam 324,1 triliun rupiah. Untuk selanjutnya, program prioritas pemerintah. Pemerintah juga menetapkan 4 program prioritas yang menghabiskan anggaran sebesar 166,5 triliun rupiah. Untuk yang pertama, Ibu Kota Negara atau IKN sebesar 665 triliun rupiah, Pemilu 493,5 triliun rupiah, untuk penanggulangan stunting 422,7 triliun rupiah. Yang terakhir, kenaikan gaji ASN, TNI, Polri, dan pensiunan 187,5 triliun rupiah. Tantangan ekonomi dan strategi. Kementerian Keuangan berharap APBN 2024 dapat mendorong transformasi ekonomi yang lebih produktif melalui optimalisasi pendapatan dan penguatan belanja negara. Namun, tantangan yang dihadapi cukup signifikan, antara lain: yang pertama, inflasi. Menjaga inflasi tetap terkendali sangat penting, terutama dengan ancaman dari dinamika harga minyak dan potensi inflasi pangan akibat fenomena El Nino. Yang kedua, ekspektasi inflasi dan suku bunga. Ekspektasi inflasi yang meningkat dapat mempengaruhi kebijakan suku bunga di masa depan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi. Selanjutnya, untuk strategi pemerintahnya sendiri, untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah merencanakan strategi jangka pendek dan juga jangka menengah. Untuk strategi jangka pendeknya, fokus pada pengendalian inflasi, pengentasan kemiskinan ekstrim, dan penanggulangan stunting. Selanjutnya, strategi jangka menengahnya meningkatkan sumber daya yang unggul dan produktif dengan pendidikan dan perlindungan sosial sebagai sektor yang mendapat alokasi sebesar dalam APBN 2024. Keseluruhan rancangan APBN ini harus diiringi dengan transformasi fiskal yang holistik agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan, yakni transformasi ekonomi yang lebih produktif dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan atau SNLIK yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada tahun 2019 kemarin, tingkat literasi keuangan dan inklusi keuangan 2019 masing-masing mencapai 38,03% dan 76,19%. Angka ini cukup menggembirakan. Angka ini menunjukkan peningkatan cukup signifikan dari survei sebelumnya di tahun 2016, di mana terdapat peningkatan pemahaman keuangan atau awareness masyarakat sebesar 8,33%, serta peningkatan akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan, yaitu sebesar 8,39%. Survei ini dapat menjadi acuan dan refleksi diri sendiri sebenarnya sudah berapa baik kita paham tentang sektor jasa keuangan.
Ada gap yang cukup jauh antara literasi dan inklusi keuangan. Ibaratnya masyarakat sudah banyak yang punya akses, bahkan punya produk-produk keuangan, tapi asal punya aja, alias gak paham manfaat dan risikonya. Ujung-ujungnya masyarakat malah merasa dirugikan. Sekarang tugas kita bersama khususnya yaitu yang masih muda-muda untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan kita maupun orang-orang di sekitar kita agar semua dapat merasakan manfaatnya dan dapat menjadi penggerak perekonomian Indonesia. Persentase literasi keuangan responden berdasarkan sektor keuangan paling tinggi ialah diduduki oleh sektor perbankan dengan nilai sebesar 36,12%, yang disusul sektor perasunsasian sebesar 19,40%. Sementara itu, persentase literasi keuangan terendah berdasarkan sektor jasa keuangan ada di lembaga keuangan mikro sebesar 0,85%. Pada rasio tabungan per Desember 2022, bobot tabungan di Indonesia hanya 20% dari produk domestik bruto atau PDB. Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan atau Kemenke, Adi Budiarso dalam acara SPAK Indonesia Banking and Finance Summit 2023 yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin tanggal 27 bulan Februari 2023, yang membandingkan dengan rasio tabungan di Malaysia yang mencapai 80% dari PDB dan Australia yang bahkan mencapai 175% PDB. Dari segi porsi tabungan dana pensiun masyarakat pun di Indonesia juga masih sangat kecil, yakni 6% dari PDB, sehingga Undang-Undang P2SK akan mendorong porsi dana pensiun tersebut. Maka dari itu, pemerintah Indonesia saat ini terus melakukan transformasi, reformasi, dan inovasi dengan bantuan digitalisasi untuk meningkatkan literasi dan akses keuangan. Salah satunya adalah dilakukan melalui Undang-Undang Penguatan dari Pengembangan Sektor Keuangan atau Undang-Undang P2SK. Tahapan mengelola sistem keuangan meliputi beberapa langkah yang penting untuk memastikan keuangan berjalan dengan efektif dan efisien. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diterapkan untuk mengelola sistem keuangan. Yang pertama ada penganggaran. Membuat anggaran merupakan langkah awal dalam mengelola keuangan. Lalu ada penghematan. Menetapkan tujuan keuangan seperti menabung untuk uang buka rumah atau membangun dana darurat dapat dicapai dengan membuat rencana. Lalu selanjutnya ada mengelola pajak. Pajak bisa menjadi pengeluaran yang signifikan, namun ada cara untuk mengurangi tagihan pajak. Selanjutnya ada mengelola hutang. Hal ini mencakup pembayaran hutang berbunga tinggi, seperti kartu kredit atau pinjaman mahasiswa, sekaligus membayar utang berbunga rendah, seperti hipotek atau pinjaman mobil. Lalu yang terakhir ada asuransi. Perencanaan keuangan memerlukan asuransi untuk melindungi terhadap kejadian tak terduga seperti penyakit, cedera, atau kerusakan properti.